Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paling rahmat dan keberkahan bagi kita semua, amin. Nah, kali ini Mbah Mun ingin memberikan suatu wejangan tentang apa yang namanya guru sejati. Guru sejati itu sebenarnya apa, Mbah? Nah, ini banyak sekali diperbincangkan dalam dunia spiritual. Tapi apakah hakikat dari guru sejati? Nah, akan kita bahas ya. Pertama, yang namanya guru sejati itu adalah guru yang dimana kita memiliki yang namanya roso atau sir yang dinamakan sebagai roso sejati, dan roso sejati itu adalah Tuhan yang Maha Esa atau Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah benar dalam suatu kondisi jika kita nuruti hati atau batin, atau nuruti yang namanya bisikan-bisikan dari dalam diri, terus kita mengikutinya, kita jadi sakti, kita jadi orang yang sukses? Apakah itu juga termasuk guru sejati, Bah? Nah, ini beda lagi, makanya akan kita bahas satu persatu dan kita pisah ya. Pertama, yang namanya guru sejati ini banyak yang disalahartikan bahwa kita seperti orang indigo itu, ketika kita mau bisa apa, kita mendengarkan bisikan-bisikan yang sifatnya goib, dan kita melakukan itu, dan kita menjadi sesuatu yang lebih. Contohnya kalau kita ingin sakti, kita disuruh puasa, disuruh untuk melakukan ini, melakukan itu, nanti kita jadi sakti. Itu bukan termasuk guru sejati, tetapi itu namanya adalah guru goib. Nah, makanya itu dipisahkan sebenarnya, bukan guru sejati tapi adalah guru gaib. Bisa dikatakan itu adalah guru tetapi bukan guru sejati. Guru sejati di sini adalah sesuatu yang kita bisa menangkap dari rasa ataupun sinyal-sinyal kehidupan dari yang namanya anasir alam yang langsung dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan makhluk, bukan apa, tetapi ada roso. Roso ini bukan tidak diungkapkan dalam makhluk ya, tetapi ini adalah suatu perasaan di mana manusia itu sebagai makhluk yang memang dikhususkan sebagai khalifah di muka bumi ini. Keistimewaan manusia itu Jadi bukan bisikan jin, bukan bisikan leluhur, bukan bisikan dari khodam ataupun malaikat, tetapi adalah bisikan dari batin dari diri sendiri, menangkap sinyal-sinyal dari keilahian dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makanya sebenarnya guru sejati itu kalau kita diaplikasikan dalam kehidupan, ketika kita beribadah, ini tuh konteksnya bukan lebih supranatural, tapi sudah spiritual tingkat tinggi. Jadi bukan untuk kita untuk kesaktian, kanuragan atau apa, tetapi lebih ke arah hakikat ketuhanan. Nah, dimana kita berasal, kita kembali sangkan paraning dumadi. Nah, makanya di dalam pawejangan ini sebenarnya kan ini lebih ke arah spiritual. Makanya dulu Kanjeng Sunan Kalijaga dalam proses mencari jati diri, mencari guru sejati ini, ya seperti ini, bukan lagi untuk kesaktian untuk apa, tetapi lebih ke arah yang namanya hakikatan atau lebih ke arah ketuhanan. Nah, itu makanya ini lebih berbeda ya. Nah, setelah tadi kita bahas guru sejati, nah kita pisah lagi yang namanya guru gaib ya. Guru gaib ini kalau orang yang ada terah, atau mungkin ada orang yang punya bakat supranatural atau metafisik, kita sering mendengar bisikan-bisikan atau ditemui oleh sosok-sosok tertentu agar seumpama kita menjadi sakti, kita nuruti perintah beliau ini. Nah, pertanyaannya seperti ini sosok itu sebenarnya siapa, kan gitu harusnya kita kan tidak perlu mengetahui, tetapi paling tidak kenapa harus kita turuti. Nah, itu beda lagi dengan guru sejati ini. Guru sejati ini roso, kita itu nuruti roso, bukan wujud, bukan makhluk, bukan suara, tetapi ada roso. Nah, beda dengan bisikan makhluk tadi. Bisikan dari jin, khodam atau apapun yang dinamakan guru gaib tadi, ini lebih ke visual atau mungkin ke audio. Kita mendengarkan suara, ya benar,
Bukan telinga kita yang mendengar, tapi rasa kita mendengarkan. Itu beda lagi. Makanya kan banyak ketika kita tuh dijangkungi oleh leluhur ataupun dari ilmu dari leluhur, kita sering, jika ingin kamu sakti, berpuasalah. Nah, atau jika kamu pengen menjadikan sesuatu yang lebih, setiap malam berjalanlah mundur selama sejauh sekian kilo, seumpama seperti itu, atau tirakat dari jam sekian sampai sekian. Itu nanti ada yang nuntun, tetapi itu bukan namanya guru sejati, itu adalah guru gaib. Nah itu makanya kan ada orang yang bisa ngilmu tanpa belajar. Kita garis bawahi adalah ngilmu ya, bukan ilmu. Tetapi di dalam guru sejati ini sebenarnya ini adalah ilmu, bukan ngilmu. Nah itu makanya kalau kita sudah masuk ke pembahasan yang namanya guru sejati, kita tidak bisa mengatakan itu sistemnya adalah kesaktian, metafisik dan apa, tetapi lebih ke spiritual, pencarian jati diri, sangkan parang yang dimati, manunggaling kaula lan Gusti. Jadi kita antara kita dengan Tuhan kita. Guru sejati ini adalah proses kita menangkap rasa antara diri kita dengan nurullah, di mana kita mencari hakikat dari ketuhanan. Kita harus apa? Sejatinya apa? Mau kemana? Itu yang kita cari itu apa? Itu nanti sudah kita lihat dan kita jalani secara otomatis. Nah, tingkat-tingkat itu sudah melalui tingkatan hakikat, bahkan ma'rifat. Nah, itu susah bukan di ranah manusia lagi. Hanya orang-orang yang memiliki jiwa spiritual dan jiwa-jiwa rohani yang sangat kuat, dekat dengan Gusti Allah, maka bisa mencapainya. Kalaupun ada yang memang katanya kalau dapat ilmu ini jadi ilmunya ilmu karomah atau laduni, wallahu alam, memang ada yang seperti itu. Tetapi Mbah Mul lebih mengarahkan bahwa guru sejati ini adalah suatu pemahaman tentang pencarian sejati, pencarian jati diri yang berkaitan antara kita pribadi dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencapaian menuju alam fana, pencapaian menuju alam nirwana, ataupun pencapaian yang namanya alam hakikat, bahkan sampai ke ma'rifat. Nah ini makanya kita tidak usah ribut ya masalah guru sejati ini. Kalaupun ada seseorang yang bisa sakti ketika mendengarkan atau menemui sosok tertentu di alam mimpinya, mendengarkan petuahnya, menjalankan yang diperintahnya itu, terus jadi sakti ataupun jadi apa, ya itu bukan guru sejati tetapi adalah guru gaib. Nah istilah Mbah Mul seperti itu. Nah tidak perlu diperdebatkan dia. Apapun punya pemahaman sendiri-sendiri, punya pemikiran sendiri-sendiri, dan punya dasar berpikir sendiri-sendiri. Mbah Mul juga tidak bisa mencapai ke sana karena Mbah Mul sendiri bukan manusia yang terpilih dan manusia yang hanya berusaha menjadi pinilih dan berusaha menjadi hamba dari seorang, berusaha menjadi hamba dari sang Khalik, umat dari seseorang yang dipilih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah itu jadi monggo yang mau berpikiran kalau guru sejati adalah seperti ini, yang seperti ini monggo. Tetapi Mbah Mul hanya berpikir bahwa guru sejati beda dengan guru gaib. Nah itu sekian, kita bahas lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.